masih banyak yang belum join, tapi tidak masalah ya, nanti mudah-mudahan segera join teman-teman yang lain. Kita akan menyelesaikan untuk materi yang saya diberi jatah oleh Bu Nunung ya, terkait dengan farmasi veteriner. Topiknya terkait dengan handling obat hewan ya. Oke. Jadi terkait dengan obat hewan ini nanti ini kemarin mungkin di awal perkuliahan terkait dengan peraturan terkait obat hewan itu sudah saya singgung jenis-jenis atau klasifikasi dari obat hewan ya itu ada 4. Yang pertama adalah sediaan biologi, ada vaksin, ada sera ya. Ini vaksin juga macam-macam nanti karena spesies hewan bermacam-macam. Ada vaksin yang untuk hewan besar, hewan kesayangan, termasuk unggas juga ya, dan lain-lain. Kemudian ada yang berikutnya sediaan farmasetik ya. Sediaan farmasetik itu sediaan-sediaan yang dibuat di pabrik ya, seperti tablet, kapsul, sediaan-sediaan injeksi atau sediaan yang steril ya, kemudian juga sediaan-sediaan cair, eh, apa yang peroral ya, sediaan semi padat ya, krim, kemudian salep ya, dan lain-lain. Termasuk juga nanti ada sediaan-sediaan khusus ya, seperti yang di apa implan ya, seperti itu juga ada. Ya. Kemudian premix ini mungkin teman-teman baru mendengar atau pernah mendengar, tapi sebenarnya apa itu premix? Yaitu obat yang memang sudah dicampur dalam pakan, ya, atau bisa juga dikatakan sebagai medicated feed, ya, yang jadi obat-obatan yang memang sengaja dicampurkan dalam pakan untuk memudahkan pemberian, ya, pakan dan juga air minum, termasuk juga air minum itu juga bisa sebagai medicated feed, ya. Kemudian obat-obat alami itu juga ada tersendiri untuk hewan dan ini obat-obat tradisional, jamu, termasuk ada herbal terstandar, fitofarmaka itu sebenarnya juga ada ya, tidak hanya di manusia, di hewan pun juga ada sediaan tradisional atau obat alami ya, meskipun juga masih terus berkembang ya, diteliti dan eh, setiap setiap tahun ya setiap saat itu selalu berkembang ya penemuan-penemuan obat-obat herbal ya ini juga cukup menarik ya bidang ini. Terkait bagaimana handling dan penyimpanan obat, jadi pada prinsipnya obat-obat hewan itu juga handlingnya ya dan penyimpanannya ya terkait dengan sifat-sifat fisik dan sebagainya itu juga sama, tidak berbeda jauh dengan obat manusia. Ya, jadi meskipun untuk hewan itu juga perlakuannya sama ya, harus disimpan dengan baik, tidak bisa sembarangan dicampur dengan atau kalau itu memang eh, sediaan dalam jumlah besar ya, itu juga tidak boleh kemudian sekedar disimpan di gudang, campur dengan pakan, dengan alat-alat yang lain, alat-alat di kandang misalnya ya, nanti juga akan bisa terjadi kontaminasi, kemudian ada interaksi dengan bahan-bahan lain itu juga terjadi dan itu juga nanti akan menurunkan kualitas dari obat hewan tersebut. Jadi juga memiliki tata cara atau prosedur penyimpanan yang juga baik ya, yang tidak berbeda dengan perlakuan terhadap obat manusia. Senyawa aktif yang digunakan juga sama ya, sama anti, antimikroba ya terkait antibiotik, antivirus, antiparasit, anti jamur, anti protozoa dan lain-lain ya. Kemudian juga obat-obat antiinflamasi, anti radang, termasuk anestetika itu juga tersedia ya. Atau sebagai obat hewan juga cukup eh, cukup sering penggunaannya sehingga memang dalam hal penyimpanan ini juga harus diperhatikan ya juga ya tadi sama tidak berbeda dengan
kita memperlakukan obat-obat manusia. Kemudian juga ada obat-obat jenis narkotik dan derivatnya dalam hewan ya, misalnya obat-obat analgesik ya, yang golongan opioid itu juga ada. Ya, mungkin tidak sebanyak atau mungkin ya penggunaannya juga tidak artinya karena memang punya aturan tertentu untuk narkotik ya itu juga sama dengan di manusia itu juga harus melalui suatu apa ya tata cara ataupun untuk mendapatkannya juga tidak mudah lah ya. Nah, ini termasuk di hewan ini juga termasuk golongan yang juga tidak mudah didapatkan ya, ya golongan narkotik ya. Kemudian dari Permentan nomor 14 tahun 2017 ya, ini sudah kita singgung ya di awal kuliah dulu. Mungkin kita akan lebih membahas sedikit di sini terkait dengan penggolongan obat hewan yang berdasarkan tingkat keberbahayaan obat tersebut ya, ataupun nanti juga kalau yang sediaannya tadi sudah ya, jadi ada obat-obat apa? Sediaan biologik ya, kemudian sediaan farmasetik, premix dan obat alami tadi sudah ya. Kemudian juga yang berdasarkan tingkat bahaya dalam penggunaannya itu ada obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas. Obat keras itu ya harus pakai resep ya seperti di obat manusia. Obat bebas terbatas ini juga ada yang harus dengan resep, ada yang tidak ya. Obat bebas itu dijual bebas ya di toko obat, di apotek, veteriner dan lain-lain itu tanpa resep. Nah, kalau kita bicara terkait obat keras ya, obat hewan golongan obat keras itu juga memang apabila pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan maka dapat menimbulkan bahaya pada hewan dan atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut. Ya. Nah, obat-obat hewan yang kategori obat keras itu yang jelas dia adalah yang diberikan secara parenteral itu semuanya obat tergolong obat keras ya, obat-obat yang diinjeksikan ya. Kemudian juga ada bahan-bahan diagnostik yang juga sebagai atau diklasifikasikan sebagai obat keras ya, apabila memang dia mengandung bahan yang termasuk dalam bahan-bahan yang terklasifikasi sebagai obat keras dan atau memang bentuk sediaan dan cara penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai obat keras ya misalnya dalam bentuk tadi yang harus diinjeksikan ya itu misalnya ada senyawa-senyawa yang untuk diagnostik untuk apa kontras ya senyawa kontras pada misalnya pada prosedur apa apa namanya kateterisasi misalnya ya di hewan juga ada ya seperti itu ya jadi itu juga masuk obat keras jadi untuk alat-alat untuk bahan-bahan diagnostik ya. Nah, kalau obat bebas terbatas, eh, ini sebenarnya masuk obat keras yang diberlakukan sebagai obat bebas terbatas ya untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah aturan dosis, bentuk sediaan, dan cara pemberian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus. Ya, ini untuk obat bebas terbatas. Dan biasanya untuk obat-obat bebas terbatas juga karena dia sebenarnya obat keras tapi memang diberlakukan khusus ya untuk jenis hewan khusus ya dia dikatakan ya ada ketentuannya tersendiri yang disebut dengan obat bebas terbatas. Biasanya kebanyakan memang masih pakai resep ya ini untuk obat-obat bebas terbatas. Kemudian obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai secara bebas untuk setiap orang pada hewan misalnya jenis apa antelmintik atau mungkin beberapa obat vitamin, mineral seperti itu ya. Itu termasuk golongan obat bebas. Nah, tadi yang terkait dengan sediaan obat hewan ya, apa itu obat?
atau sediaan biologik, yaitu sediaan obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan yang menimbulkan kekebalan, dipakai untuk mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologi. Ya, biasanya tadi biasanya contohnya vaksin, sera atau antisera, kemudian produk-produk rekayasa genetik dan bahan diagnostik biologik. Ya, itu masuk ke sediaan biologi. Kemudian sediaan farmasetik yang dihasilkan melalui proses non-biologik, ada vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan jenis-jenis kemoterapeutik yang lain ya. Kemudian ada antihistamin, antipiretik, bahkan anestetik juga ya yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi. Kemudian obat alami itu juga termasuk salah satu kategori klasifikasi obat hewan ya, yang merupakan bahan dari tumbuhan, bahan dari hewan, dari mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan tersebut yang digunakan memang khusus untuk obat hewan. Ya. Cuman memang sediaan obat alami pada hewan meskipun ada, tapi tidak sebanyak yang di manusia ya. Tapi sudah ada memang sedia. Jadi misalnya sama-sama bahannya kurkumin begitu ya, atau bahannya dari herbal yang lain ya. Dan dia memang sudah didaftarkan ya melalui proses CPO, CPOT eh, CPOTB ya, obat tradisional hewan, CPOTHB itu ada memang meskipun mungkin teman-teman masih belum familiar juga karena masih juga di obat-obat hewan di kesehatan hewan ini juga masih dikembangkan untuk tata cara pengajuan obat tradisional hewan ya. Tapi memang sudah ada beberapa ya yang digolongkan atau diizinkan atau didaftarkan dan tersedia eh, di toko obat hewan ataupun di depo hewan, depo obat hewan dan lain-lain ya. Nah, ini premix ya, ini juga salah jenis jenis obat hewan ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar, tapi apa itu toh sebenarnya premix? Yaitu sediaan yang mengandung bahan obat hewan yang sudah diolah menjadi atau dicampur dengan pakan ya, dicampur dengan pakan menjadi bahan imbuhan pakan atau yang disebut feed additive atau pelengkap pakan yang disebut feed supplement ya. Pemberiannya tadi lewat makan atau air minum dengan dosis dan penggunaannya juga harus bermutu, aman dan berkhasiat ya. Jadi ini juga harus takarannya itu juga harus dalam dosis yang pas ya sehingga ketika diberikan itu bermutu, aman dan berkhasiat ya. Nah, tadi juga disinggung terkait dengan medicated feed ya. Nah, kalau medicated feed itu biasanya memang obat ya, obat yang dicampur di apa di pakan atau minum ya, tapi kebanyakan adalah obat-obat yang bisa jadi itu obat keras ya, seperti antibiotik, kemudian jenis anti parasit atau anti jamur yang golongannya adalah obat keras itu lebih ke arah kita menyebutnya sebagai medicated feed ya, karena memang untuk pengobatan. Tapi kalau yang premix yang mengandung feed additive atau feed supplement itu lebih ke arah untuk meningkatkan performa ya, untuk meningkatkan berat badan, menambah nafsu makan, menjaga kesehatan. Jadi lebih ke arah preventif ya. Ya, jadi itu bedanya di situ. Tadi ada disinggung sedikit kan yang terkait dengan medicated feed ya. Kalau ini premix tadi lebih ke arah ini untuk menjaga kesehatan atau pencegahan terhadap penyakit. Nah, ini apa bedanya food supplement dengan feed additive ya? Kalau feed supplement itu senyawa yang secara alami itu sudah ada di dalam pakan, di dalam tubuh ya, maaf ini. Oh,
Betul, ini salah ini ya. Di dalam tubuh, jadi senyawa-senyawa itu di dalam tubuh itu sudah ada seperti vitamin-vitamin ya, atau misalnya senyawa mineral, kalsium, fosfor dan lain sebagainya. Itu dalam tubuh sudah ada, tetapi dianggap kurang sehingga kemudian ditambahkan dalam pakan. Ya, ini mungkin ada ketik apa kesalahan tulis ya. Jadi sudah ada di dalam tubuh, tapi jumlahnya perlu ditingkatkan sehingga perlu ditambahkan dalam pakan, maksudnya begitu. Ya, tadi sudah ada teman yang minta ini ya, minta share materi nanti disesuaikan ya. Mungkin ada beberapa yang kurang tepat ya. Jadi jadi ini ya terkandung dalam tubuh maksudnya ya, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan untuk apa feed supplement. Sementara kalau feed additif ini bahan pakan yang memang tidak mengandung gizi atau nutrien yang memang tidak lazim ada ditambahkan di dalam pakan, tetapi tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu ya. Jadi kalau ini memang sudah alami di dalam tubuh, tapi kalau yang feed additif ini memang ditambahkan, jadi senyawa luar, senyawa eksogen ya begitu ya, yang memang sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu. Ya. Nanti akan kita bahas yang lebih lanjut terkait feed additif. Nah ini suplemen ya, feed suplemen ya. Nah ini biasanya berisi zat-zat nutrisi yang penting ya, misalnya saja nutrisi-nutrisi mikro ya, vitamin, mineral dan asam amino. Kemudian ditambahkan dalam ransum untuk meningkatkan kadar nutrisi ya supaya bertambah kadar nutrisinya ya biasanya untuk performa ya supaya untuk pembentukan otot, daging ya atau produk-produk dari hewan seperti supaya telurnya juga lebih bagus, cangkangnya kuat seperti itu ya. Jadi memang kalau ditambahkan menjadi performa atau produksi dari hewan itu menjadi bagus. Biasanya ini memang di ternak ya, suplemen untuk ternak biasanya ini banyak ini. Ya. Asam amino yang ditambahkan biasanya adalah metionin, kemudian ada lisin, treonin, dan juga triptopan. Ya. Ini yang feed suplemen. Nah, kalau feed additif tadi kan itu memang untuk tujuan tertentu dan senyawa itu memang sebelumnya tidak ada atau secara alami itu tidak terkandung di tubuh ya. Ya, misalnya saja contohnya feed additif itu adalah EGP yang dulu antibiotik growth promoter, yaitu masuk kategori feed additif. Tapi ini sudah dilarang ya ini, tapi kita supaya tahu saja seperti apa toh maksudnya pemberian EGP itu, yaitu untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme patogen di saluran pencernaan hewan, sehingga proses penyerapan nutrisi menjadi optimal. Itu apa maksud dari pemberian EGP pada waktu itu. Jadi diharapkan ada keseimbangan mikroorganisme ya antara yang patogen dan yang baik ya di saluran pencernaan sehingga dengan adanya kompetisi itu diharapkan mikroorganisme yang patogen tidak berkembang dan menjadi ancaman penyakit atau menjadi ya terutama di saluran pencernaan menjadi ancaman penyakit yang ada di saluran pencernaan. Ya, itu maksudnya dulu EGP. Tapi setelah tahun 2016 atau mulai 2017 lah ya kira-kira itu ya bersamaan dengan itu keluarnya Permentan nomor 14 tahun 2017 maka EGP sudah dilarang. Kalau dulu sebelum ya ini maksudnya sebelum 2016 itu dibolehkan jadi pemberian antibiotik tertentu untuk EGP ya. Misalnya ada Virginia misin, streptogramin ya, filamisin, basitrasin, flavomycin, enramisin ini adalah jenis-jenis antibiotik yang sebelum ada pelarangan EGP itu lazim dicampurkan di dalam pakan ternak. Ya. Nah, jadi kalau sekarang EGP sudah dilarang, otomatis harus ada penggantinya ya. Jadi karena memang
HB itu dulu itu memang ditambahkan karena memang terbukti cukup bagus ya dalam memacu pertumbuhan ternak. Ya, tetapi karena masalah resistansi antimikroba ya, maka pemberian HB ini tidak lagi dibolehkan karena memang dia menyalahi aturan penggunaan antimikroba yaitu untuk pengobatan ya, pengobatan. Sementara HB sendiri diberikan dalam jumlah subterapeutik atau jumlah sedikit ya, sehingga tidak lagi dibolehkan. Nah, saat ini sudah banyak diteliti pengganti HB ya, yaitu asam-asam amino, probiotik, prebiotik, enzim-enzim, fitokimia, ya, herbal-herbal itu juga sudah banyak yang prinsipnya adalah dipakai untuk growth promotor, ya, pengganti antibiotik, ya, seperti itu. Nah, tadi yang dikatakan ini di sini ada sebelah kanan ini ada eh, maksud penambahan feed additif ya itu bisa macam-macam. Jadi misalnya meningkatkan metabolisme. Nah, kemudian ya yang jelas ini ya memacu pertumbuhan dan produksi. Kemudian juga meningkatkan dan ya apa ya, ya meningkatkan performa secara umum ya. Kemudian juga berfungsi misalnya pemberian enzim itu dipakai juga untuk meningkatkan performa juga ya, meningkatkan eh, digesti dan juga absorpsi nutrisi dan lain sebagainya. Jadi memang maksudnya memang baik ya pemberian feed additif itu. Ya, tadi misalnya EGP tadi ya meskipun tidak boleh sekarang udah tidak boleh ya. Kemudian juga pemberian koksidiostat. Apa itu koksidiostat? Yaitu apa senyawa yang dipakai untuk menghambat pertumbuhan ataupun penyakit, menghambat penyakit koksidiosis ya. Koksidia itu dari spesies Emeria biasanya ya. Ini eh, ya, jadi kalau di hewan terutama di unggas itu memang sangat-sangat sering terjadi infeksi dari koksidiosis ya atau infeksi dari koksidia ya. Koksidia ini banyak dan secara produksi ini sangat merugikan ya. Ya mirip seperti cacingan ya. Artinya ini beda-beda beda beda etiologi ya, beda agen tapi jadi apa ya? Kalau dibiarkan ya nanti sangat mengganggu pertumbuhan, sangat mengganggu pertumbuhan, bahkan bisa merusak saluran pencernaan, terjadi diare berdarah dan sebagainya ya. Kalau sehingga kita sering memberikan koksidiostat pada pakan, ya. Ini untuk mencegah kerusakan asam lemak tidak jenuh dan vitamin yang larut lemak yang terkandung dalam langsung akibat proses oksidasi, ya. Ya, jadi intinya memang eh, mencegah ini kok sebentar nih koksidiostat itu bukan ini ya. Jadi sebentar ini sepertinya agak salah ini definisinya ini mencegah kerusakan. Ya, jadi kalau mungkin ada senyawa yang ditambahkan di dalam bersama-sama dengan koksidiostat ya. Tetapi kalau definisi koksidiostat sendiri itu adalah untuk mencegah dari penyakit oksidia ya. Jadi misalnya penambahan asam lemak tak jenuh dan juga vitamin ya yang larut lemak ini juga mungkin bersama-sama diberikan bersama dengan koksidiostat. Tapi yang koksidiostatnya sendiri itu memang bisa senyawa-senyawa antikoksidia ya yang memang dia punya khasiat untuk menghambat pertumbuhan emiria gitu ya. Jadi ini mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Jadi oksidiostatnya sendiri itu adalah senyawa untuk menghambat pertumbuhan emiria ya. Ya, ini eh, agak kurang pas ya kalau yang ini. Ya. Kemudian acidifer ya, yaitu pengasam ya untuk menjaga keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan dengan cara mempertahankan pH yang ideal ya. Misalnya penambahan asam sitrat ataupun asam laktat. Ya, ini memang juga ditambahkan terutama pada eh,
pada ternak ya, pada pada hewan-hewan ternak ya, karena memang asam apa asam-asam bakteri yang menghasilkan asam-asam laktat ya atau asam sitrat ya terutama di ruminansia di ternak ya itu juga sangat penting dipakai untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk ternak itu sendiri ya ini terutama pada ternak besar ya pada ruminansia ya, nasi diver. Kemudian masih eh, golongan feed additif, itu ada probiotik, ya, termasuk juga nanti ada prebiotik ya. Kalau probiotik ini mikrobanya, jadi mikroba hidup ya, bisa itu bakteri-bakteri asam laktat tadi ya. Kemudian juga bakteri lain, Lactobacillus misalnya, atau apa ya, ya banyaklah jenis bakteri yang memang sangat berperan untuk membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, atau dengan enzim-enzim tertentu juga, ya. Probiotik ini membantu menyeimbangkan meningkatkan keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Misalnya juga Saccharomyces atau Aspergillus ya. Jadi mikroorganisme ya, bisa bakteri, bisa fungi dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada prebiotik ya. Ini belum dimasukkan di sini untuk prebiotik. Prebiotik itu bahan-bahan yang memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup probiotik ya. Jadi termasuk mungkin suasana asam ya ataupun bahan-bahan lain yang memang dibutuhkan oleh bakteri yang termasuk probiotik itu ya supaya dia tumbuh dengan baik dan bisa menjadi apa menjaga keseimbangan mikroba di dalam usus ya. Kemudian juga enzim-enzim sintetis ini juga bisa ditambahkan enzim-enzim yang memang bermanfaat, misalnya pitase ya, yang berfungsi memecah ikatan antara pitat dan fosfor ini untuk tanaman-tanaman ya, yang hewan-hewan pemakan tumbuhan ya, ternak ya misalnya. eh ada juga toksin binder ataupun mold inhibitor ya, penghambat pertumbuhan jamur dan juga pengikat toksin ya. Mold inhibitor ditambahkan berfungsi menghambat pertumbuhan jamur ya misalnya pertumbuhan jamur pada rangsum ya misalnya yang penambahan asam propionat ya misalnya. Kemudian toksin binder ini juga tambahan pakan yang bisa mengikat toksin yang dihasilkan jamur. Misalnya saja toksin binder itu sodium, kalsium, aluminium silikat ini biasanya untuk mengikat mikotoksin ya, mikotoksin atau senyawa-senyawa toksin yang dihasilkan dari jamur seperti aflatoksin, kemudian juga ada apa namanya toksin-toksin yang lain, T-toksin dan sebagainya ya, T2 toksin ya, itu juga cukup banyak. Aflatoksin biasanya itu cukup banyak dan bisa kalau di negara tropis seperti di Indonesia itu aflatoksin ini kalau dibiarkan bisa menjadikan kualitas pakan menjadi sangat buruk ya. Jadi ditambahkan toksin binder di situ di di pakan ya. Jadi masuk feed additif. Oke. eh Berikutnya terkait dengan bentuk sediaan obat hewan ya tadi sudah disebutkan bentuk sediaannya jadi bermacam-macam ada apa obat alami, farmasetis dan premix serta obat sediaan biologis ya. Ya, jadi formulasi sendiri itu bisa mengandung satu atau lebih senyawa atau zat yang berkhasiat dan juga bisa dimasukkan senyawa tambahan ya sehingga ada suatu produk ya menjadikan suatu produk formulasi dengan dosis unit, volume serta sediaan yang diinginkan yang siap untuk dipakai oleh pasien ya. Jadi nanti di dalam sediaan veteriner sendiri itu juga ada sediaan-sediaan
cair, padat, semi padat ya. Nah, manfaat dari bentuk sediaan sendiri untuk melindungi kerusakan bahan aktif tentunya ya, menutupi rasa dan bau yang kurang sedap ya, atau meningkatkan palatabilitas sebenarnya. Jadi kalau di hewan, formulasi obat hewan itu rasa dan baunya kan berbeda ya dengan manusia ya. Jadi ada bau-bau yang disukai hewan, bau amis misalnya, atau bau yang ya bau-bau yang lebih apa ya, ya amis ya biasanya ya. Ya, kemudian juga nggak selalu hewan itu suka yang manis itu juga enggak ya. Jadi memang dari formulasi sendiri itu memang ada satu hal yang berbeda ya, yang nanti penambahan zat tambahan ya, itu nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan atau yang disukai hewan ya. Nah, ini adalah yang membedakan formulasi dengan manusia tentunya ya. Jadi meskipun mungkin sama-sama formulasi antibiotik misalnya ya, tapi di hewan itu mungkin senyawa tambahannya ada dan itu bisa berbeda dengan manusia senyawa tambahannya ya. Meningkatkan palatabilitas jadi supaya lebih apa ya, ya lebih diterima, bisa diterima oleh hewan ya. Biasanya kalau sediaannya berbentuk premix gitu, kalau pakai rasa stroberi gitu ya atau rasa vanila itu hewan ya mungkin nggak suka ya. Kalau manusia kan suka ya. Ya, ya seperti itu. Jadi ada jenis-jenis senyawa tertentu yang memang ditambahkan dan itu disukai hewan. Dan untuk menjaga stabilitas bahan obat, saya rasa ini juga sama, misalnya untuk diberi tambahan antioksidan atau bahan-bahan yang menjaga supaya sediaan tetap stabil ya dan seterusnya. Kemudian memberi kerja obat lebih optimal dan aman. Ya, ini manfaat bentuk sediaan atau formulasi kita memformulasikan obat-obat hewan. Ya, ini jadi untuk sediaan obat sendiri ada yang padat, kemudian ada yang setengah padat, sediaan cair, sediaan khusus ya. Sama juga ya ini manusia kan juga seperti ini. Ada pulvus, pulveres, ada salep, krim, pasta, surusio, larutan, ada eliksir. Ini ada beberapa ya sirup eliksir mungkin di hewan sangat sedikit ya, yang sangat sedikit ya. Meskipun kadang-kadang obat manusia ya sediaan sirup atau eliksir ini juga dipakai secara ekstra label ya pada hewan ya karena mungkin apa ya dianggap yang formula bentuk apa yang dimasukkan lewat cairan yang dimasukkan lewat mulut itu sendiri di hewan juga yang bentuknya sirup atau eliksir belum ada ya. Itu sangat sedikit lah ya, setahu saya sangat sedikit. Ya, termasuk sediaan khusus nanti ada implan, transdermal, suppositoria itu ada juga ya, di hewan juga ada. Nah, ini beberapa contoh sediaan ya nanti. Nah, ini obat-obat hewan, jadi yang bentuk sediaan cair seperti ini ya. Contohnya ada Baytril ini isinya Enro ya, enrofloxacin. Kemudian ada obat-obat ini yang bermerek lain, ada penicillin G, kemudian ada obat tetes telinga, tetes mata juga ada, termasuk sediaan steril ini ya, sediaan steril, vitamin ya, dan lain-lain ya. Ini beberapa contoh saja. Nanti teman-teman bisa browsing, mulai melihat formulasi-formulasi obat hewan ya. Siapa tahu tertarik untuk masuk ke industri farmasi veteriner ya, karena memang ini masih sangat menjanjikan ya, di mana formulasi obat hewan itu masih sangat sedikit ya, formulasi yang khusus obat hewan. Jadi kami sendiri di veteriner ya, para praktisi dokter hewan itu sampai saat ini masih banyak melakukan off label ya. Jadi masih pakai ekstra label. Jadi obat manusia yang dipakai di hewan, terutama ya obat-obat antibiotik, obat-obat ya banyak lah ya, banyak. Karena memang ketersediaan obat hewan yang masih terbatas ya. Nah, ini ada golongan formulasi untuk ternak ya.
namanya saja untuk ternak biasanya ya besar ya. Misalnya kalau obat cacing ya ini albendazole misalnya itu ya besar sekali. Jadi bolus besar ya, sediaannya gede-gede. Kemudian juga ada ivermectin ini. Ini ivermectin juga untuk ternak juga bisa, hewan kecil juga bisa. Kemudian ada sediaan untuk mastitis ya atau radang ambing. Jadi pemberiannya intramamaria ya. Jadi dimasukkan ke dalam ambing dari lubang ambing itu ya. Ya, teman-teman, ini sangat sangat lazim pemberian seperti ini ya, intramamari ya. Kemudian ini untuk blood ya, berbentuk suspensi, isinya simetikon. Ini contohnya ini. Nah, nanti teman-teman akan tahu bahwa di ruminansi terutama itu yang namanya blood kembung ya. Itu adalah penyakit yang sangat-sangat sering dan pada ruminansia ini bisa berbahaya. Termasuk penyakit yang berbahaya karena apabila gas itu tidak bisa dikeluarkan dari rumen ya atau dari lambungnya ruminansia, itu bisa berbahaya, bisa mendesak jantung, bisa terjadi gangguan apa pernafasan yang fatal dan hewan biasanya bisa mati dalam waktu yang cepat apabila gas itu tidak bisa keluar dari eh, rumen atau dari lambung hewan ruminansia ya. Jadi selalu tersedia ini. Kemudian ada vaksin. Nah, vaksin ini juga banyak ya vaksin. Jadi terutama dipakai di kalau vaksin bisa di hewan besar, hewan kecil, hewan kesayangan ya. Di unggas itu vaksinnya juga banyak ya. Supaya apa? Ya supaya sehat ya, supaya sehat tidak perlu kita melakukan pengobatan dengan antimikroba misalnya ya. Jadi pemberian vaksin yang bisa lewat tetes mata, biasanya juga lewat air minum ya dan lain sebagainya. Ini juga tipe-tipe vaksinnya juga live attenuated, attenuated ya, kemudian vaksin rekombinan juga ada, vaksin inaktif dan vaksin aktif juga ada lah ya, banyak banyak macamnya ya. Di hewan kesayangan itu juga eh, apa namanya untuk anjing dan kucing itu juga sudah ada program vaksinasinya ya, kayak di manusia juga. Jadi umur 1 bulan sampai 3 bulan itu misalnya vaksin pada hewan kesayangan ya, itu ada vaksin parvovirus namanya ya, karena di situ ada penyakit yang disebabkan oleh virus parvo yang bisa fatal ya sifatnya sehingga hampir diwajibkan untuk hewan kesayangan pemilik ya, pemilik hewan kesayangan diminta untuk memberikan vaksin ya pada anjing dan kucing terutama ya. Kemudian rabies, vaksin rabies juga mesti ada program setiap tahun ya. Kemudian ada vaksin yang lain, ada panleukemia misalnya pada kucing, distemper pada kucing dan anjing dan sebagainya. Jadi cukup banyak. Di ayam juga begitu, umur 4 bulan itu ada vaksinasinya sendiri, 4 bulan, 4 hari ya. Sehari sampai 4 hari itu vaksin ND, Newcastle disease, ya penyakit yang kalau teman-teman yang suka pelihara ayam itu ada wabah apa namanya wabah yang apa yang kepalanya muntir itu ya kalau dulu itu ND namanya itu ya penyakit Newcastle disease yang sangat merusak saraf ya itu kalau sudah kena itu biasanya ya sulit sembuh ya biasanya kematian ya. Nah, makanya itu wajib. Kemudian ada vaksin setelah umur 14 hari itu ada vaksin lagi eh, vaksin gumboro ya atau IBD, infectious bursal disease yaitu yang penyakit yang bisa menurunkan kekebalan ya pada ayam. Nah, dan lain sebagainya ya. Ini saya sekedar memberikan contoh bahwa banyak juga program-program vaksinasi di hewan ya dan itu juga perlu kecermatan dan juga perlu prosedur yang baik ya. Seleksi obat hewan ya ini maksudnya adalah bagaimana kita memilih obat hewan ya. Ya tentunya harus berdasarkan masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi ya. Jadi menyiapkan, mengatur program pengobatan ya itu juga dilakukan ya. Kemudian pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria seleksi obat,
memutuskan obat yang akan digunakan di klinik atau rumah sakit ya itu juga ada ininya ya, ada mekanismenya begitu. Menjaga dan memperbarui standar obat dan formularium yang berlaku pada periode tertentu. Ini sepertinya kalau kita lihat memang masih mengacu pada seleksi obat untuk manusia ya. Tetapi ya di hewan memang harus juga begitu karena apalagi di hewan ini lebih banyak ya masalahnya karena spesiesnya banyak sehingga memang juga nantinya apabila ingin mendapatkan hasil terapi yang baik maka seleksi dan penyediaan obat hewan itu juga harus baik ya dilakukan dengan baik. Nah ini ya suplai lebih baik, pemakaian obat lebih rasional, harga lebih murah ya. Kemudian kualitas perawatan, biaya obat juga tidak tinggi ya, begitu ya. Nah, hanya di hewan ini nanti kalau kita bicara farmasi veteriner ya nanti kita hubungannya dengan penyediaan obat hewan di apotek veteriner atau di depo-depo obat hewan. Nah, itu nanti juga ada struktur organisasi ya yang nanti juga sudah diatur di peraturan menteri ya, Menteri Pertanian dalam hal ini ya. Juga ada aturan-aturannya. Nah, termasuk dalam panitia farmasi dan terapi ini juga nanti ini masih menyadur atau masih mengambil dari manusia ya aturan panitia farmasi dan terapi pada manusia ya. Nah, di sini nantinya juga di hewan juga mungkin akan seperti ini ya, meskipun ini belum ditetapkan untuk hewan ya. Nah, ya di sini belum ada standar khusus yang diberlakukan, ya. Tetapi secara organisasi itu sudah ada rambu-rambu dan aturan bakunya. Misalnya di rumah sakit hewan itu ada direktur dan wakil direktur. Kemudian juga ada unit-unit pelayanan, jadi ada rawat inap, ya. Termasuk emergensi juga ada. Jadi teman-teman kalau ingin tahu lebih jauh terkait dengan ini ya manajemen kesehatan di hewan misalnya di rumah sakit bisa lihat main aja di rumah sakit hewan Prof Suparwi ya di FKH di situ ada ambulannya juga ya ada rawat inap rawat apa IGD darurat itu juga ada di situ ya ada fasilitasnya juga. Ya, kemudian administratif seperti keuangan SDM, termasuk juga harus ada apotik ya, karena di rumah sakit itu juga sudah tersedia apotiknya, ya, apotik veteriner. Ada organisasi rumah sakit hewan Indonesia yang disebut dengan ARSI, ya, Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia. Kemudian di klinik hewan itu juga ada organisasinya ya atau panitia terapinya ada dokter hewan, ada paramedis ya mengikuti aturan dari PDHI setempat ya, aturan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ya, ini punya cabang ya di seluruh wilayah di Indonesia itu ada. Ya, termasuk di situ juga sudah ada standar biaya untuk pelayanan dan juga ya obat ya, ya yang diberikan obat yang diberikan standar tarif lah begitu untuk obat-obat yang ada yang diberikan dan juga penanganan-penanganan, misalnya operasi tertentu itu standarnya berapa itu ada, sudah mulai diatur ya. Kemudian ada juga Poskeswan, mungkin teman-teman Poskeswan ya, kalau di manusia puskesmas ya, kalau di hewan Poskeswan atau pos kesehatan hewan ya. Mengikuti aturan dan pedoman dari Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia. Jadi sudah ada aturannya juga di situ ya. Ini dibawahi oleh Dinas Pertanian atau Peternakan setempat ya. Kemudian ada karantina hewan. Nah, ini memiliki prosedur dan aturan tersendiri kalau karantina hewan. Sehingga karena memang ini lebih mencakup apa ya lintas negara mungkin ya lintas daerah sehingga ini juga aturannya khusus. Jangan sampai menjadi lalu lintas hewan tapi juga lalu lintas penyakit yang disebarkan oleh hewan. Jadi sangat penting ya peran untuk ini ya karantina ini. Nah, ini beberapa panitia farmasi terapi ya pada unit kesehatan hewan ya memang
dikatakan belum ada standar khusus yang diberlakukan ya, tetapi setidaknya sudah ada struktur organisasi ya, struktur organisasi dan beberapa sudah memiliki perhimpunan ya, perhimpunan atau asosiasi ya. Betul. Ya, ini panitia dan farmasi dan terapi dari unit-unit tadi ini juga punya tanggung jawab yang luas melayani serta mengenali obat apa yang digunakan, biaya dan bagaimana aturan obat itu harus digunakan ya. Jadi menasihati atau memberikan apa namanya pelatihan ataupun pendidikan edukasi pada staf medik ya, termasuk juga manajemen dan juga farmasi dalam hal obat, mengembangkan kebijakan obat dan juga SOP, standar operasional prosedur ya, kemudian melakukan evaluasi dan seleksi formula-formula obat dan revisinya, menilai penggunaan dan mengidentifikasikan terjadinya potensial masalah ya. Kemudian juga bisa ada metode-metodenya juga meskipun mungkin eh, belum sepenuhnya di ini ya di apa diatur khusus lah begitu. Tapi ada metode konsumsi, ya perhitungan kebutuhan obat didasarkan pada data konsumsi obat pada masa lalu dengan koreksi dan penyesuaian. Jadi secara administratif ini memang perencanaan pengadaan obat itu juga harus ada di tadi ya di unit-unit tadi di rumah sakit, di klinik ya, di poskeswan ya seperti itu. Kemudian juga berdasarkan morbiditas ya. Ini kalau ini sih belum ya, mungkin belum. Tapi yang konsumsi ini sudah, jadi sudah diterapkan. Tapi kalau morbiditas atau epidemiologi, kalau untuk hewan itu memang masih jarang ya. Perhitungan kebutuhan obat didasarkan jumlah kebutuhan obat untuk mengobati penyakit. Artinya secara epidemiologi, secara apa populasi kan ya, kalau ini ya kita itu memang belum ada suatu pemetaan begitu. Jadi misalnya penyakit tertentu itu dimiliki eh, di wilayah tertentu, misalnya di provinsi tertentu, ini biasanya penyakit hewan yang sering terjadi adalah ini, sehingga obatnya harus tersedia untuk penyakit tersebut. Itu memang kita belum ada pemetaan seperti itu. Ya, meskipun ini sangat penting nantinya ke depannya ya. Jadi misalnya di wilayah Jawa itu penyakit-penyakitnya adalah ya kalau yang penyakit-penyakit zoonosis seperti rabies dan lain-lain ya itu mungkin sudah ya karena hubungannya dengan kesehatan manusia ya sehingga sudah diatur sendiri oleh Depkes ya ada porsinya. Tapi kalau yang khusus penyakit hewan ya ini memang belum ya belum ada secara populasi ya secara epidemiologi. Ya. Ini ada juga pengadaan ya. Pengadaan bisa macam-macam ya, pengadaan obat dari hibah ya, produksi, pembelian atau yang khusus misalnya ya. Untuk vaksin-vaksin yang mencegah penyakit strategis ya seperti rabies atau mungkin penyakit dulu itu apa AI ya, Asian influenza itu juga apa namanya ada hibahnya dari pemerintah itu sudah ada. Kemudian yang buatan sendiri, produksi sendiri ya itu bisa juga atau dengan tender langsung atau nempil ini juga dilakukan ya untuk pengadaan obat ya sama di hewan juga di apa di obat hewan juga begitu. Narkotik, psikotropik ya ini juga jarang ya memang di hewan tapi juga kadang-kadang kita memerlukan analgesik opioid ya golongan apa narkotik ya terutama untuk hewan-hewan yang peka rasa sakit itu kuda misalnya kuda-kuda pacu yang besar-besar yang mahal itu ya itu biasanya kalau terjadi kolik namanya ya kalau kolik sendiri itu penyakit yang umum di kuda karena memang permasalahan kuda itu adalah pada saluran pencernaan bagian belakang ya. Kalau tadi yang di ruminansia itu di depan bagian rumen ya, tapi kalau yang kuda ini biasanya di bagian belakang dan itu bisa menimbulkan kolik, ya itu sakit sekali. Nah itu biasanya kita juga kadang menyiapkan obat-obat analgesik yang cukup kuat ya, golongan dari narkotik. Ya.
Nah, ini pengendalian persediaan ya itu juga ada metode ABC dan metode atau sistem Venn ya itu di manusia kan juga ada ya teman-teman ya nanti ya sama di hewan juga begitu ya bisa dengan analisis ABC ya atau nanti pakai yang sistem Venn ya kalau yang ABC kan pada didasarkan yang berdasarkan dari nilai penggunaan yang paling tinggi atau relatif tinggi ataupun yang mahal ya. Jadi misalnya ketersediaannya yang mahal itu A, kemudian turun BC ya, itu jumlah nilainya itu tinggi ya, maka persediaannya sedikit gitu. Kalau yang lebih eh, lebih murah begitu ketersediaannya juga banyak. Jadi ini metode ya, metode untuk mengelola eh, ketersediaan obat ya. Ini teman-teman farmasi lebih paham nih ya. Kalau kalau kita kan lebih ke arah medisnya ya. Jadi kalau yang penataan obat teman-teman dari farmasi lebih paham saya rasa. Kemudian sistem Venn juga bisa dilakukan, yaitu pengelolaan obat berdasarkan pada dampak masing-masing obat pada kesehatan pasien. Jadi ada yang vital, ya, V itu vital, jadi tidak dapat ditunda sehingga obat-obatan ini harus ada, ya, harus ada. Kemudian esensial banyak dibutuhkan karena memang yang banyak penyakit ini banyak banyak terjadi ya, angka kejadiannya tinggi, ya. Kemudian non esensial, obat-obat yang kurang penting yang untuk menunjang. Ini juga ada sehingga kita juga kadang kalau di apotek ya, apotek di rumah sakit hewan itu pakai kombinasi metode ABC dan Venn ya. Jadi dikombinasi gitu. Ya, untuk distribusi obat hewan ya memang meliputi pengendalian persediaan, meliputi penyimpanannya, transportasi, dan sistem distribusinya sendiri. Tujuannya untuk memelihara mutu, ya, mutu obat supaya baik, ya, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, jadi harus selalu ada obatnya, dan mempermudah pencarian dan pengawasan. Ya. Ya, ini sistem FIFO dan VIVO ya. Jadi bisa first in, first out dan first expired, first out begitu. Ini juga di kadang dilakukan yang FIFO, kadang juga VIVO ya, tergantung dari jenis obatnya ya. Ya, almari khusus juga disiapkan untuk narkotik dan psikotropik ini biasanya tertutup dan aksesnya sangat terbatas ya. Kemudian lemari khusus untuk menyimpan perbekalan farmasi. Ya, ini sayangnya ilustrasinya tidak ada ini. Ini teman-teman bisa kalau ingin tahu seperti apa sih pengaturan penyimpanan itu bisa main ya di apotek veteriner ya di Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi ya. Itu bisa lihat nanti ya. Kecil masih apoteknya tapi ya sudah mewakili lah ya sebagai apotek veteriner. Kemudian menyimpan obat yang high alert pada tempat terpisah, ya. Jadi juga harus dipisah-pisah ini ya, Hmm. Agar tidak, ya itu tadi tidak boleh sembarangan menyimpan ya. Meskipun obat hewan ya sama perlakuannya dengan obat manusia, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Kemudian juga ada kartu stok obatnya juga ini ya. Ini ada. Oh bukan ini yang penggunaan ya, yang anunya belum ada. Yang tadi yang tempat-tempat menyimpan obatnya belum ada ilustrasinya. Penggunaannya untuk melayani kebutuhan medik dan juga pelayanan farmasi yang rasional, tepat diagnosa, indikasi, tepat obat, dosis, tepat pasiennya, tepat cara penggunaan, harganya juga tepat harga gitu ya, tepat informasi dan juga waspada akan efek samping obat yang ditimbulkan ya. Ini sudah. Nah, eh kemudian terkait dengan resep ya, resep dokter hewan, ini teman-teman nanti bisa melihat sendiri di dalam aturan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 ini di sini tidak ada dokter hewan ya di sini. Padahal aturan sebelumnya itu ada. Nah, ini juga sepertinya perlu juga ada perbaikan ya terkait dengan aturan ya, aturan peresepan ya untuk obat hewan ini sedang diatur di Permentan ya, meskipun saat ini belum ya. Ya, jadi kalau kita pakai aturan yang sekarang masih berlaku, ini masih berlaku aturan 2021, nama dokter hewan itu tidak ada, jadi pelayanan obat hewan tidak lagi bisa dilayani di apotek manusia ya. Kalau melihat dari ini ya, artinya kan hanya resep itu yang diterima adalah dari dokter gigi ya. Apoteker hanya bisa menerima resep dari dokter atau dokter gigi ya. Ya, meskipun mungkin masih apa ya, masih ada yang mau menerima resep dokter hewan ya, tapi sebenarnya aturan itu sudah tidak boleh. Jadi resep dokter hewan ya harus di mana? Ya di apotek veteriner ya, apotek veteriner. Sementara apotek veterinernya belum banyak. Nah, ini kan butuh sekali apoteker-apoteker veteriner sebagai penanggung jawab obat hewan ya. Karena untuk apotek veteriner itu penanggung jawab obat hewannya selain dokter hewan itu juga harus dua ya. Yang satu adalah apoteker. Jadi apoteker dan dokter hewan. Nah ini belum. Nah ini sebenarnya juga dampak dari aturan apa ya dampak ataupun memang konsekuensi dari adanya aturan ini sehingga kita harus menyiapkan di mana resep itu bisa dilayani, ya, resep dokter hewan itu bisa dilayani dan obat itu bisa eh, ya terlayani ya. Yaitu di mana ya di apotek veteriner. Sementara apotek veterinernya belum banyak. Ya, ini terkait dengan peresepan atau apotek ya, terkait dengan apotek veteriner. Mengapa kita membutuhkan apotek veteriner? Pengawasan dan kontrol obat hewan di tingkat hilir sangat kurang. Ya, kemudian permasalahan yang timbul akibat penggunaan obat hewan yang tidak rasional yang memacu residu dan juga resistensi. Jadi ingat bahwa penggunaan obat pada hewan yang tidak baik, terutama di hewan ternak atau hewan produksi, itu nanti memacu residu obat dan ini berbahaya karena akan dimakan manusia. Dampaknya manusia juga nantinya ya, termasuk resistensi juga begitu. Dampaknya juga bisa ke manusia. Ya, karena resistensi bisa sifat resisten bisa ditularkan ya, ditransmitterkan ya, ditransitkan dari hewan ke manusia. Resep obat hewan sering tidak terlayani dan dari aturan yang tadi itu bahkan memang tidak boleh, aturannya memang sudah tidak boleh resep dokter hewan itu dilayani oleh apoteker di apotek manusia. Banyak praktek ekstra label. Nah, ini juga nanti diharapkan dengan adanya apa apotek veteriner ataupun juga tempat-tempat pelayanan obat yang lain, obat hewan yang lain, depo, kemudian obat hewan itu nanti akan memperbanyak produk-produk obat hewan sehingga mengurangi praktek ekstra label. Ya, sekarang masih banyak sekali ekstra label. Ya, karena memang tersediaan obat hewan yang terbatas. Nah, kemudian juga rumah sakit hewan ini sudah jelas aturannya itu harus punya apotek. Ya, apoteknya ya apotek veteriner yang representatif sebagai pelayanan obat hewan dan pembelajaran veteriner juga. Ya. Tujuannya menjamin ketersediaan obat, ya, obat hewan, ya, tadi sudah menjamin penggunaan obat hewan yang benar dan aman, menyediakan kebutuhan terapi veteriner meliputi pelayanan resep, alkes juga ya, dan sarana penunjang terapi lain. Jadi alat kesehatan hewan itu juga ada yang juga dibutuhkan sekarang ya, dan itu khusus. Teman-teman juga boleh nanti browsing alat kesehatan yang khusus hewan seperti apa. Ada USG, ada alat-alat scanning, alat MRI, dan lain yang khusus hewan juga ada. Termasuk alat-alat injektor, misalnya untuk hewan kecil, hewan besar, ya, eh, kemudian jarum-jarum yang besar, ya. Kalau manusia jarumnya berapa tuh? 23, 25 ya ukurannya. Kalau di hewan itu ada yang 16 ya. Jadi besar sekali jarumnya, ya.
Oke, ya, ini jadi memang kebutuhan ini sekarang masih terbatas ya. Diharapkan teman-teman yang memang tertarik ke farmasi veteriner itu nanti akan sangat membantu apa namanya, membantu memperbaiki problem-problem di kesehatan hewan ya, terutama penggunaan obat hewan sehingga menjadi lebih baik ya. Jadi aturannya menjadi jelas, penggunaan obat juga terkontrol sehingga lebih hewan lebih sehat, lebih aman produknya. Itu semuanya untuk siapa ya? Untuk manusia ya, untuk manusia. Oke. Ini terkait dengan apotek veteriner sendiri. Nanti teman-teman bisa melihat ya Permentan nomor 15 tahun 2021 di situ di KBLI bagian 4772 karena ini banyak banyak sekali ya masalah ini. Ya, ini masalah apa pengaturan-pengaturan ya, izin-izin dan persyaratan-persyaratan ya, maaf, persyaratan-persyaratan terkait dengan apotek, depo dan lain sebagainya itu ada nanti bisa dilihat di sini. Apotek veteriner itu apa? Kalau menurut peraturan tersebut ya itu unit usaha yang melakukan penyediaan dan atau peredaran obat hewan dari distributor. Nah ini syaratnya punya 2 PJTOH, penanggung jawab teknis obat hewan ya. Jadi kalau di apotek manusia satu aja ya, apoteker kalau nggak salah ya. Kalau di obat apa di apotek veteriner harus 2, dokter hewan dan apoteker yang merupakan pegawai tetap yang bekerja full time. Jadi tidak boleh disambi-sambi. Disambi itu artinya di paruh waktu gitu, tapi dia bertanggung jawab penuh pada apa dan penanggung jawab penuh pada apotek tersebut dan dia harus pegawai yang bekerja full time dan pegawai tetap. Oke. Nah, ini KBLI 47726 ya di aturan Permentan nomor 15 tadi ya. Nah, ini nanti bisa dilihat nih. Ya, ini eh, salah satu salah satu halaman ya yang mengatur terkait apa itu apotek, persyaratan umumnya bagaimana, persyaratan khususnya, sarana yang harus ada apa itu harus dipenuhi di sini ya. Yang harus dipenuhi ya itu ada di sini. Nah, ada area penolakan, ventilasi ya ini syarat-syarat apoteknya ya. Kemudian ada struktur organisasi ya, memiliki 2 PJTUH dan punya SDM yang kemampuan di di bidang obat hewan, keselamatan kerja, keamanan kerja dan sebagainya ya. Termasuk juga ada nah ini kalau yang Dipo ya, pet shop. Pet shop banyak ya teman-teman sekarang di Jogja sangat banyak pet shop dan juga poultry shop ya itu ini juga ada syarat-syaratnya di situ ya. Ya, jadi teman-teman yang mau bekerja di pet shop juga bisa atau mau membuat pet shop ya itu nanti nanti sekalian jadi penanggung jawab obat penanggung jawab teknis obatnya juga bisa dan seterusnya ya ini bisa dilihat di sini. Penerbitan ya ini penerbitan salah ini penerbitan izin usaha itu apotek ya, apotek, depo, pet shop dan lain sebagainya itu di dinas setempat, kabupaten atau kota madya, kota ya. Memiliki sarana peralatan untuk melakukan usaha, memiliki penguasaan tempat menyimpan obat hewan yang terjamin mutunya, memiliki SOP ya. Ini syarat-syarat tadi sudah lengkap tadi ya di peraturan tadi yang tadi ya, yang di atas ya, yang di sini ini ada. Ini cuman saya screenshot beberapa. Ya. Oke. Nah, ini juga termasuk penyediaan obat hewan dilakukan untuk produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar impor. Itu juga ada aturannya. Jadi bahan-bahan obat hewan itu memang sudah dipisahkan ya antara untuk bahan obat hewan dan bahan obat manusia itu sudah dipisahkan ya. Itu bisa bahan baku, setengah jadi, produk jadi dengan atau tanpa disertai alat kesehatan, kemudian peralatan kesehatan hewan ya. Itu kita bisa memproduksi ataupun juga boleh mengimpor ya. Aturannya ada. Untuk distributornya ya, baik itu obat keras, bebas, terbatas dan juga bebas ya. Itu ada produsen, importir, distributor, depo, apotek, veteriner, pet shop, poultry shop.
ya, toko, toko obat. Nah, itu distribusi obat bebas dan obat bebas terbatas. Nanti kalau ada toko obat tapi punya obat keras itu berarti dia menyalahi aturan. Ya. Kalau menyalahi aturan ya, ya memang bisa bisa ditindak ya, ya sampai bisa dicabut izinnya nanti. Ini pelanggaran misalnya tidak punya PJTUH, tidak melakukan kegiatan 1 tahun sejak terbitnya izin usaha obat hewan, tidak melaporkan 3 kali berturut-turut. Jadi memang ada laporan ya, laporan yang harus diberikan terkait penggunaan obat ke dinas setempat, ya dinas pertanian dalam hal ini, pertanian dan peternakan. Sanksi ya ini sanksinya juga ada ya ini mulai dari yang ringan ya peringatan, penghentian sementara sampai pencabutan izin berusaha itu bisa dilakukan. Nah, ini pelanggarannya ya. Mengedarkan obat hewan ilegal termasuk meracik sendiri ya, meracik ya itu ilegal ya. Nanti kalau ketahuan juga bisa itu sebagai pelanggaran dan bisa ditindak nanti. Ya, memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan penerbitan izin ya. Jadi lokasi juga harus sesuai dengan izin usahanya. Kalau di daerah A ya di wilayah A ya harus di wilayah A nggak boleh pindah ya tanpa ada izin yang baru ya. Sanksinya bisa sampai pada pencabutan izin usaha ataupun ya bisa mulai dari yang ringan ya denda administratif ya kemudian penarikan ya dan juga sampai pencabutan izin usaha. Nah, ini apotek veteriner yang ada di FKH ya, ini namanya Apotek Veteriner Universitas Gadjah Mada. Ini apotek veteriner pertama di Indonesia, berdiri sejak tahun 2018 ya, sudah cukup lama ya. Dan sekarang ini kalau nggak salah sudah ada 3 apotek veteriner nasional di Indonesia ya, baru 3 ya setelah sekian lama. Tapi tidak apa-apa, yang penting bertambah ya, bertambah, berkembang supaya nanti juga lebih baik ya pengaturan apa pelaksanaan penggunaan obat terawasi lebih baik, lebih bertanggung jawab ya dan seterusnya. Ini merupakan pencetusnya adalah FKH UGM dan Fakultas Farmasi ya. Apotek Veteran UGM merupakan apotek pertama dan sudah punya izin berusaha dan juga izin operasional. Jadi sudah resmi ya berdiri. Saya rasa itu dari saya mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan, mau bertanya terkait ini.
Maaf ya, sempat terputus ya. Oke. eh Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tadi sempat terputus. Ini mungkin jaringan saya yang jelek. Baik, kalau teman-teman sudah nggak ada pertanyaan ya, saya rasa saya cukupkan. Nanti untuk materi saya susulkan. Oh, sudah ya, tadi sudah saya titipkan dengan salah satu teman, nanti bisa di-share untuk belajar. Kemudian eh, sepertinya jatah untuk saya sudah selesai ya. Jadi hari ini terakhir saya memberikan materi ya untuk minggu depan nanti mungkin beralih ke pengampu yang lain. Saya tidak hafal siapa yang untuk mengampu, mungkin Bu Nunung ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat sore, selamat belajar ya terkait dengan farmasi veteriner. Mudah-mudahan ini ya tertarik ya, jadi menjadi pionir-pionir yang nanti mengembangkan farmasi veteriner di kedepannya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. ya, silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama.